warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Rinanda Wafik Aziza, NPM 306195680, kelas 46 atau 08, semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kajian PKN SD 2, dosen pengampu, Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Baik, materi saya kali ini adalah globalisasi yang membahas tentang yang pertama, pengertian globalisasi, yang kedua, pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakat, yang ketiga, cara mempertahankan kepribadian nasional dalam pengaruh globalisasi, dan yang keempat, menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan tergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh globalisasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengaruh yang bersifat positif dan pengaruh yang bersifat negatif. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh positif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua adalah terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang dapat menunjang kehidupan nasional dan akan mengurangi kehidupan miskin di masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain yang sudah maju untuk meningkatkan kedisiplinan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa serta akan mempertebal jati diri masyarakat. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi, teknologi komunikasi, transportasi, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat. Yang keenam, perkembangan sains yang pesat. Yang ketujuh, pembangunan semakin banyak dan cepat. Yang kedelapan, produk masyarakat di Indonesia semakin mendunia. Yang kesembilan, perkembangan pariwisata di lingkungan masyarakat meningkat. Dan yang kesepuluh, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleransi antar masyarakat. Selanjutnya, yang kedua adalah pengaruh negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia antara lain. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya jati diri bangsa kita akan terpecah belah. Yang kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti mainan, minuman, makanan, pakaian, dan lain-lain yang membanjiri Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita yang khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua, hidup metal, hidup bebas, dan lain-lain. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Yang keenam, kerusakan lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Yang ketujuh, memudarnya nilai-nilai budaya asli masyarakat karena mulai menyatu dengan budaya asing dari luar. Yang kedelapan, kehidupan pertanian ditinggalkan karena masyarakat agraris yang telah berubah menjadi masyarakat industri. Yang kesembilan, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Yang kesepuluh, perilaku konsumtif, pemborosan pengeluaran, dan meniru perilaku yang buruk. Baiklah, sekarang masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang cara mempertahankan kepribadian nasional dalam pengaruh globalisasi. Yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. Secara umum, nasionalisme dipahami sebagai kecintaan terhadap tanah air, termasuk segala aspek yang terdapat di dalamnya.
Ada beberapa sikap yang bisa mencerminkan sikap nasionalisme, yaitu yang pertama, menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri, yang kedua, menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa, dan yang ketiga, berprestasi dalam semua bidang bertujuan untuk menambahkan rasa bangga dan sikap rela berkorban. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang besar di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Di dalam upaya pembentukan dan mempertahankan jati diri bangsa, peran pendidikan sangat efektif untuk menimbulkan rasa memiliki dan keinginan untuk mengembangkan kekayaan nasional dari masing-masing budaya lokal. Yang ketiga adalah pelestarian budaya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang membangun jati diri dan budaya bangsa. Yang pertama, merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang kedua, mendorong political will, penyelenggaraan negara baik legislatif maupun eksekutif. Yang keempat adalah bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini membuktikan bahwa bela negara juga menjadi suatu aturan agar setiap warga negara harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara. Selanjutnya, masuk pada materi yang terakhir yaitu tentang menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan. Adapun beberapa contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, contoh globalisasi di bidang ekonomi. Adapun beberapa hubungan ekonomi antar negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekspor dan impor. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi ialah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini memiliki kelebihan yang sangat bagus bagi perekonomian negara. Yang kedua adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut dengan MEA, sejak diresmikannya perdagangan internasional ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi. Yang ketiga, banyaknya produk asing beredar di Indonesia. Saat ini, sudah tidak sulit lagi menemukan produk-produk asing di Indonesia, mulai dari busana, elektronik, hingga makanan. Yang kedua, contoh globalisasi di bidang sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat tidak lagi homogen. Dengan adanya globalisasi di bidang sosial membuat perubahan struktur masyarakat secara luas, di mana kini masyarakat tidak lagi bersifat homogen. Yang kedua, menghilangnya sikap gotong royong. Masyarakat di masa kini cenderung lebih individualis dan tidak lagi peduli dengan urusan orang lain. Yang ketiga, contoh globalisasi di bidang kebudayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran budaya antar negara. Indonesia yang memiliki budaya sangat beragam bisa memperkenalkannya dengan mudah secara internasional melalui event-event yang sering digelar di berbagai negara asing. Yang kedua, budaya lokal semakin luntur. Banyak masyarakat yang lebih memilih budaya dari luar negeri daripada budaya asli daerah sendiri, mengingat budaya dari luar dinilai lebih modern dan juga kekinian. Yang keempat, contoh globalisasi di bidang politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi internasional. Salah satu contoh globalisasi di bidang ini ialah terbentuknya organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, ataupun organisasi lainnya. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama secara internasional memang bukan hal baru lagi di zaman sekarang, di mana kerjasama ini bisa secara bilateral dan multilateral. Yang kelima, contoh globalisasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran pelajar atau guru. Pertukaran pelajar kini bisa dilakukan secara internasional. Hal tersebut selain untuk menambah pengetahuan para pelajar, juga berguna untuk mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, mudahnya mendapatkan informasi melalui internet. Dunia internet memang menunjukkan bahwa ilmu dan pengetahuan bisa diakses di seluruh dunia. Yang keenam, contoh globalisasi di bidang iptek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan mendapatkan informasi. Mudahnya mendapatkan informasi kini bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Hadirnya teknologi modern membuat masyarakat bisa mengakses informasi dari negara manapun dengan sangat mudah. Yang kedua, kemudahan transaksi jual beli. Adanya e-commerce adalah salah satu hasil dari hubungan yang baik dengan negara lain, di mana banyak sekali market online secara internasional yang sudah ada saat ini. Dari keseluruhan materi yang telah saya jelaskan, maka kita sebagai mahasiswa hendaknya lebih banyak mempelajari materi tentang globalisasi agar memiliki wawasan yang luas mengenai materi kajian PKN SD 2, dan saya meminta maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.